Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu remote access. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang remote access yang dimana memiliki arti gimana caranya kita akan mengkonfigurasi router ataupun switch, tapi kita konfigurasinya itu melalui komputer ataupun melalui PC. Karena pada real device ataupun device asli dari router Cisco dan switch Cisco ini, itu nggak mungkin ada seperti ini teman-teman. Misalkan kita buka routernya, terus kita CLI langsung ada CLI-nya gitu di router, enggak ya teman-teman. Kalau pada perangkat aslinya itu nggak seperti itu. Makanya di sini kita akan belajar yang namanya remote access atau gimana caranya kita bisa meremote ataupun mengakses router ini melalui PC teman-teman, atau bisa kita sebut sebagai kita apa ya? Kita kendalikan jarak jauh lah ya, seperti itu. Nah, biasanya di sini kita bisa melakukan konfigurasi itu. Biasanya kita bisa menggunakan yang namanya kabel konsol ini, teman-teman. Dimana kalau kita pasangkan dari PC, ini kita pilih yang RS, kita sambungkan ke router, kita pilih yang konsol. Biasanya kita bisa melakukan konfigurasi remote itu atau meremote si router ini menggunakan kabel konsol ya. Di sini teman-teman bisa masuk ke desktop, lalu pilih yang terminal, kalau connect, oke. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang kita sudah berada di dalam routernya. Nah, tetapi untuk cara menggunakan kabel konsol ini itu kurang efisien, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kabel konsol ini itu dia panjangnya nggak terlalu panjang, teman-teman. Biasanya hanya sekitar dari 1 meter sampai 3 meter, teman-teman. Itu yang paling panjang. Makanya di sini kita akan coba untuk menggunakan menggunakan fitur Telnet dan SSH, di mana kita bisa melakukan konfigurasi eh, router ini tetapi melalui klien yang sudah tersambung pada jaringan lokalnya. Dengan catatan, jaringan lokal ini sudah bisa ping ke internet, teman-teman, ataupun bisa connect ke internet ya, seperti itu. Jadi langsung aja ya, teman-teman. Di sini kita akan langsung coba prakteknya. Yang akan kita praktekkan di sini ada dua ya, teman-teman. Ada Telnet dan SSH. Jadi langsung aja kita akan mulai prakteknya. Oke teman-teman, jadi pada pembahasan kita yang pertama ini, kita akan coba untuk mengkonfigurasikan security untuk telnetnya terlebih dahulu ya. Untuk yang konfigurasi security SSH, kita akan bahas di pembahasan yang berbeda. Jadi langsung saja, di sini teman-teman bisa masuk ke routernya. Kita masuk ke tab CLI, kita masuk dulu ya teman-teman ke mode konfigurasi global. Dan di sini teman-teman ketikkan dulu komen yaitu line VTY 0. Nah, jadi apa maksud dari komen line VTY ini? Nah, komen dari line VTY ini adalah komen untuk menentukan berapa berapa klien ataupun perangkat yang bisa melakukan remote, teman-teman. Jadi misalkan di sini kita mau pilih 0 sampai 2, itu berarti ada 3 perangkat yang bisa melakukan remote ke router ini ya, teman-teman. Berarti 0 ini juga dihitung sebagai satu ya. Jadi bisa dihitung jadi 0, 1, 2, ada 3. 3 perangkat yang bisa melakukan remote pada saat yang sama, seperti itu. Lalu kita enter. Setelah itu, pertama-tama kita buat dulu passwordnya, teman-teman. Password. Nah, misalkan di sini passwordnya teman-teman mau apa? Misalkan mau yang mudah aja deh. Apa misalnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu passwordnya ya. Lalu kita enter. Dan untuk konfigurasi selanjutnya, kita bisa ketikkan login. Yang dimana komen login ini digunakan ketika kita mau meremote, kita akan menggunakan password 1, 2, 3, 4, 5 ini. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa enter. Dan terakhir ada komen yang harus kita masukkan yaitu transport input telnet. Oke. Nah, jadi maksud dari transport input telnet ini apa, teman-teman? Maksudnya adalah konfigurasi yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu line VTY, password, dan login ini akan kita input atau kita taruh untuk remote yang mana. Misalkan kita bisa
taruh di telnet, ataupun kita juga bisa taruh di SSH, atau kita juga bisa taruh untuk AL, ataupun AL itu meliputi telnet dan SSH, seperti itu teman-teman. Namun pada defaultnya, itu ketika kita sudah klik login ini, kita bisa langsung exit, itu berarti sudah terkonfigurasi untuk telnet dan SSH. Tapi karena kita akan mengkonfigurasi telnetnya terlebih dahulu, di sini akan kita definisikan bahwa hanya untuk yang telnet aja, yang SSH nanti akan kita bahas secara terpisah ya teman-teman. Oke, setelah itu kita enter, baru kita exit, dan sekarang kita coba lakukan pengujiannya. Nah, di sini misalkan saya mau melakukan remote dari PC 1. Oke, di sini untuk melakukan remote-nya, teman-teman bisa scroll ke bawah, ada yang namanya telnet/ssh client, kalian pilih yang ini, lalu connection type-nya pilih yang telnet. Nah, untuk hostname atau IP address di sini adalah misalkan kalian bingung nih isikan IP dari si PC satunya. Jadi di PC satu ini memiliki IP 10.3 atau kalian isi yang mana nih? Misalkan kalian bingung ya. Nah, yang diisikan adalah IP gateway yang dimiliki oleh si router, teman-teman. Karena sebelumnya sudah saya konfigurasikan ya di interface FA0/0 ini adalah 10.1 alias 192.168.10.1 ya sebagai gateway-nya. Berarti hostname atau IP address yang akan kita masukkan di sini adalah 192.168.10.1, lalu kita connect. Nah, di sini kita diminta memasukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Kita coba masukkan ya, teman-teman. Misalkan kita coba masukkan passwordnya yaitu 12345. Di sini teman-teman lihat bahwa saya sudah mengetik tapi tidak ada muncul ya. Berarti emang seperti itu teman-teman, bahwa sebagai lebih secure aja, makanya dia nggak akan muncul ketika kita mengetik apapun. Tapi pada sebenarnya itu no. Lah, kenapa ini? Sebenarnya itu walaupun kita nggak muncul apa-apa, sebenarnya kita udah terinput teman-teman. Jadi kita bisa langsung aja ya ketikkan 12345 enter. Sekarang kita bisa masuk ke routernya. Seperti itu ya teman-teman caranya untuk melakukan telnet. Namun ketika kita ingin coba melakukan konfigurasi atau masuk ke mode privilege, itu nggak bisa teman-teman. Karena dia ada peringatan no password set, yang berarti kita harus mengkonfigurasikan password dulu supaya kita bisa masuk ke mode konfigurasi global ya, atau kita ketikkan komen enable secretnya. Di sini kita bisa ketikkan komen atau membuat password dulu supaya nanti kita bisa masuk ke ininya ya teman-teman. Masuk ke mode privilege yaitu dengan comment enable secret. Misalkan untuk passwordnya saya mau apa ya? Misal saya mau nama saya deh, Rido, seperti ini untuk secretnya ya. Lalu kita enter. Setelah itu kita coba masuk lagi ke PC yang tadi. Kita coba masuk ke mode privilege. Nah, baru dia dimintakan password ya teman-teman. Coba kita ketikkan passwordnya, Rido. Dan sekarang kita bisa masuk ke mode privilege. Bisa masuk juga ke mode konfigurasi global, dan akhirnya kita bisa melakukan konfigurasi melalui PC 1 alias di remote ya dari si routernya itu. Oke, seperti itu ya teman-teman kurang lebih untuk konfigurasi telnet pada Cisco ini. Nah, itu kan kita baru hanya menggunakan apa namanya teman-teman? Baru menggunakan passwordnya doang ya, belum membuat username. Nah, sekarang kita akan coba membuat username-nya terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita masuk ke router. Setelah itu kita masuk dulu ke line VTY 0 sampai 2, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan username seperti ini. Misal username-nya kita mau apa nih teman-teman? Username-nya adalah admin1 dan passwordnya adalah admin1 juga. Oke, lalu kita enter. Kok langsung keluar ya teman-teman? Mungkin kita salah ya. Coba kita buatnya dari sini deh. Oh iya, seharusnya kita jangan masuk dulu ke line VTY ya teman-teman. Harus di mode config-nya dulu. Oke, jadi langsung aja username admin1, password admin1 juga. Baru setelah itu kita ketikkan command line VTY
0 sampai 2, baru kita ketikkan login lokal, yang dimana kalau kita menggunakan komen login lokal ini, selain menggunakan password, kita juga harus menggunakan username untuk loginnya, seperti itu teman-teman. Lalu kita enter, dan jangan lupa transport input telnet untuk mendefinisikan bahwa kita akan masuk atau meremote menggunakan telnet, menggunakan username dan password yang ini ya teman-teman, admin 1 dan passwordnya admin 1 juga. Lalu kita enter. Sekarang kita coba lakukan pengujiannya. Dari PC 1 kita pilih telnet dan SSH, connection tab-nya telnet, dan kita ketikkan IP address si routernya. Lalu kita connect. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa yang sebelumnya itu kita menggunakan password doang, sekarang kita dimintakan username-nya ya. Di sini kita masukkan username yaitu admin 1, passwordnya admin 1 juga. Sekarang kita bisa masuk ke routernya. Sekarang kita coba masuk ke mode privilege. Oke, di mode privilege juga bisa ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara untuk mengkonfigurasikan telnet pada router supaya bisa diremote melalui PC. Oke, mungkin teman-teman sudah paham ya tentang bagaimana cara melakukan konfigurasi untuk telnet. Di pembahasan berikutnya kita akan coba untuk mengkonfigurasi SSH teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi remote untuk SSH-nya ya. Caranya seperti apa teman-teman? Caranya itu cukup mudah juga, nggak jauh berbeda seperti seperti di telnet. Tapi yang membedakan adalah di sini kita menggunakan komen crypto key generate RSA seperti ini. Kita menggunakan komen crypto key generate RSA ya. Lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk ada peringatan teman-teman. Please define a hostname other than router. Yang dimana di sini kita diminta untuk mengganti nama hostname selain dari nama router. Kenapa demikian? Karena pada defaultnya itu ketika kita baru membuat atau menambahkan perangkat router, itu nama hostname-nya adalah router. Jadi mungkin karena udah banyak yang pakai atau memang udah defaultnya dari sana, itu kita disuruh mengganti namanya teman-teman. Seperti itu. Jadi langsung aja kita ganti ya namanya, hostname. Misal saya mau namanya adalah R apa ya namanya teman? Namanya adalah Rido, gini aja ya. Hostname-nya Rido, lalu kita enter. Coba kita gunakan lagi command crypto key generate RSA, lalu kita enter. Di sini ada peringatan lagi. Please define a domain name first. Nah, ini maksudnya kita diminta untuk memasukkan dulu nama domain untuk IP-nya, teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman bisa ketikkan ke komen IP domain name seperti ini. Lalu misalkan saya mau namanya apa? Nah, misal untuk namanya apa ini? Ya sajalah. Misal untuk namanya adalah smkn1.maja.id seperti ini. Lalu kita enter. Coba kita masukkan lagi komen crypto key generate RSA, baru kita berhasil teman-teman. Nah di sini kita disuruh memasukkan berapa banyak bits yang mau kita gunakan teman-teman. Untuk range-nya di sini ada minimal 360 sampai 4096 for your general purpose key. Apa sih ini, bawel banget. Oke teman-teman, lalu dia ada pilihan choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. Nah, berarti di sini kita mau memasukkan bits berapa aja dari range 360 sampai 4096. Tapi untuk direkomendasikan itu adalah 1024 seperti ini. Lalu kita bisa langsung enter. Teman-teman. Dan sekarang dia sudah generating RSA keys. Berarti kalau sudah seperti ini sudah berhasil ya, teman-teman. Oke. Setelah itu, kita bisa langsung mengetikkan komen line VTY 0 sampai 2. Kita enter.
Lalu kita bisa ketikkan transport input SSH, yang berarti kita bisa langsung untuk memindahkan seluruh konfigurasinya ini ke SSH atau remote ke SSH. Lalu kita lihat di sini untuk beberapa komen yang harus kita gunakan adalah kita harus mengganti hostname-nya dulu, lalu kita mengganti yang namanya IP domain, ya teman-teman, menentukan nama domain. Setelah itu barulah kita bisa menggunakan komen crypto key generate RSA. Selanjutnya adalah line VTY dan transport input SSH, seperti itu. Baru setelah itu kita enter dan kita coba lakukan pengujiannya, teman-teman. Ya, misalkan di sini saya melakukan pengujian dari PC 0, kita ke bawah, teman-teman, kita pilih yang telnet dan SSH client. Nah, di sini kita akan masukkan dulu IP address-nya 192.168.10.1 dan username yang sudah sebelumnya kita buat, yaitu admin1 connect, dan passwordnya juga admin1 yang sebelumnya sudah kita buat ya pada bagian telnet ya, teman-teman. Lalu kita enter. Sekarang kita sudah masuk ke dalam routernya. Kita coba masuk ke mode konfigurasi global. Kita dimintakan password, masukkan passwordnya yang sudah kita konfigurasikan, yaitu Rido, enter, dan sekarang kita masuk ke mode konfigurasi global. Seperti itu ya, teman-teman. Caranya adalah seperti itu. Oke. Jadi cukup mudah ya sebenarnya untuk caranya. Nah, sekarang setelah kita berhasil untuk melakukan telnet dan SSH, kita akan coba untuk melakukan remote pada si switch. Kalau sebelumnya ada ke router, sekarang ada ke switch ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi di pembahasan terakhir pada video remote access ini adalah kita akan coba melakukan remote ke switch menggunakan fitur SSH ya. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa konfigurasi yang akan kita lakukan dulu pada switch-nya. Yang pertama adalah kita akan mengkonfigurasikan IP address dulu untuk si switch-nya. Karena tanpa IP address kita nggak mungkin bisa melakukan SSH ya, teman-teman. Karena ketika kita masuk ke mode yang ini keluar dulu nih. Kita keluar dulu, yes. Nah, misalkan di sini kita mau masuk yang ini, itu kita dimintakan hostname atau IP address-nya, teman-teman. Sedangkan di dalam switch kita belum konfigurasikan IP address-nya. Hanya sekarang kita akan coba langsung konfigurasikan IP address-nya. Oke, teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke mode enable dan masuk ke mode konfigurasi global. Lalu setelah itu kita ketikkan interface VLAN 10. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, setelah itu, setelah kita masuk ke interface VLAN 10 ini, kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya. Misalkan IP address-nya kalian mau berapa nih? 192.168.10. Pertama-tama kalian harus tentukan bahwa blok subnetnya harus yang sama, satu network, tetapi untuk angka terakhirnya bebas. Misalkan saya mau titik 50. Lalu jangan lupakan si ininya juga ya, subnet mask-nya. Lalu setelah itu kita tambahkan gateway pada switch-nya. Setelah itu tambahkan gateway dengan komen seperti ini, teman. IP default gateway. Lalu kita masukkan IP dari si routernya ini, yaitu 192.168.10.1. Kita enter. Setelah itu kita sudah berhasil untuk menambahkan IP pada si switch ini. Nah, setelah kita menambahkan IP pada si switch, langsung saja kita konfigurasikan SSH-nya ya. Yaitu caranya nggak jauh berbeda seperti pada router, yaitu dengan komen crypto key generate lalu RSA. Nah, kalau kita enter. Nah, tetapi sebelum itu teman-teman harus ingat dulu ya, sebelum kita mendapatkan key generate dari SSH-nya, kita harus menambahkan dulu hostname dan IP domain ya, atau domain name pada si switch-nya ini. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan dulu hostname-nya. Misalkan saya mau menggunakan nama SW Maja seperti ini. Lalu kita enter. Dan untuk IP domainnya atau domain name kita akan menggunakan nama smkn1
.maja.id seperti ini. Lalu kita enter, barulah kita bisa melakukan komen crypto key generate RSA-nya. Lalu kita enter. Seperti biasa kita masukkan yang direkomendasikan yaitu 1024. Kita enter. Baru setelah itu kita bisa memasukkan komen line VTY-nya ya teman. Langsung saja kita masukkan komen line VTY 0 sampai 2, enter, lalu transport input SSH, yang berarti semua konfigurasi ini akan kita pindahkan. Oh, sebentar teman, saya lupa. Sebelum itu kita harus mengkonfigurasikan dulu username dan passwordnya ya. Maaf saya lupa teman. Langsung saja username admin 2 dan passwordnya adalah admin 2 juga. Admin 2 seperti ini. Lalu kita enter, baru kita bisa masuk ke line VTY-nya. Seperti itu ya. Maaf saya lupa tadi teman-teman untuk menambahkan username dan password. Lalu kita enter. Lalu kita langsung saja transport input SSH, enter, dan kita ketikkan juga login lokal supaya nanti ketika kita diminta login itu harus memasukkan username dan passwordnya ya. Oke, exit. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan jangan lupa juga di sini saya mau menambahkan secret, enable secret 1 2 3 4 5 supaya nanti ketika kita sudah melakukan remote dari si kliennya ini, kita ketika mau masuk ke mode privilege harus memasukkan memasukkan password ini ya 1 2 3 4 5, lalu kita enter. Dan sekarang kita coba lakukan pengujiannya ya teman-teman. Kita masuk ke PC 0 deh, kita akan konfigurasi atau remote dari PC 0. Kita masuk ke telnet dan SSH client, di sini connection type-nya SSH. Kita masukkan IP address dari si switch-nya ini 10.50. Lalu username yang sudah kita buat ya, admin 2. Kita masuk, connect. Nah, di sini kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat, yaitu admin 2 juga. Enter. Nah, sekarang kita bisa meremote ataupun mengakses jarak jauh si switch ini melalui PC 0, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, caranya cukup mudah dan gampang banget. Yang perlu kalian ingat di sini hanyalah komen-komennya aja yang mungkin cukup banyak ya. Dan jangan lupa di sini kita coba masuk ke mode konfigurasi global ya. Masuk ke mode privilege dulu, masukkan password yang sudah tadi kita buat, dan akhirnya kita bisa mengkonfigurasi si switch melalui si client. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya anggap untuk materi remote access ini sudah selesai. Ya, cukup mudah kan? Yang perlu kalian ingat di sini hanyalah komen-komennya saja yang mungkin menurut saya ada cukup banyak. Dan urutan-urutannya juga cukup random teman-teman, tergantung sama kebutuhan ya. Kalau telnet dan SSH itu mungkin akan ada sedikit perbedaan untuk setiap komennya, urutan komennya maksudnya ya. Oke, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang sedang belajar seputar TKJ terutama tentang Cisco. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.